bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, adik, pocong dong. Nah, tepuk tangan dulu dong. Berarti ini semua nanti bakal masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Namanya gak tunjuk tangan gak pengen masuk surga. Nah, guru yang dengar suara kalian siapa yang pengen masuk surga? Adik-adik, maka dari itu kalau melawan sama orang tua bahaya. Lomba duduk yang rapi. Di sini ada nggak yang lawan sama orang tua? Ada yang lawan sama orang tua? Uang yang kalian kumpulkan nanti buat siapa? Buat anak-anak yang sudah tidak punya ibu, tidak punya ayah. Coba diangkat, amplopnya diangkat. Yang tinggi, goyang-goyang. Divideoin kak? Ya, duduk aja. Nah, siap, turunin lagi. Karena kalian sudah berbuat baik, kalian kasih lihat sesuatu. Ternyata ini cuma pita doang. Tapi kalau anak yang rajin, nggak pernah melawan sama orang tua, sayang sama bu guru, ada keajaiban. Pitanya berubah jadi apa? 1, 2, 3. Nungguin ya. 1, 2, 3. Kade belum baca bismillah jadi belum berubah. Bismillah. Wahai pita, segera berubah. Tunjukkan bahwa ini anak-anak semua hebat. 1, 2, 3. Wush. 1, 2, 3. Buang. Kakak, itu putih doang, gak ada gambarnya. Lihat baik-baik. 1, 2, 3. Diangkat tangan kanan ke atas. Tangan kanan ke atas. Seperti pensil, bilang gitu, pensil. Sambil duduk, bilang, saya anak SD 2 bangun 2. Sayang sama orang tua, terutama ibu. Tunjuk ke depan. Sekarang gambar gajah. Tadi kosong kan? Ya, gambar gajah. 1, 2, 3. Tangannya begini. Gambar gajah. Gambar buaya. Gambar kodok. Udah jadi bergambar, lihat. Bismillahirrahmanirrahim, sudah jadi. Nanti bisa lihat bareng-bareng caranya ya. Lihat di TikTok adik. Dibuka perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bus. Boleh tepuk tangan dulu. Adik, udah berwarna belum? Udah berwarna belum? Masih hitam putih, angkat tangannya ke atas. Tunjuk ke depan. Saya selain sayang sama orang tua, sayang juga sama bapak ibu guru di sekolah. Mereka tidak pernah melahirkan saya, tapi mereka menganggap saya seperti anak sendiri. Gambar gajah. Warnain gajah. Warnain zebra. Jerapah sekarang sudah berwarna. Duduk yang rapi. 1, 2, 3. Nungguin ya. Adek-adek, makanya yang baik-baik. 1, 2, 3 berwarna dia. Adek-adek. Tadi bilang, nah setelah kita mati semuanya, nanti kita dihidupkan kembali. Di mana? Nih lihat, Kak kasih lihat video tentang kematian. Nih, pas sudah begitu dia bilang begini, dihidupkan kembali di mana Kak? Nanti ada namanya hari kiamat. Setelah mati kita hidup kembali. Setelah hidup kembali teman-teman semuanya, anak itu bingung.
Yang soleh bingung begini. Pada saat hari kiamat dia bilang begini, ini di mana? Ini di mana? Tahu-tahu di belakang ada orang yang gak bisa jalan pakai kakinya. Karena kakinya waktu di dunia dipakai buat tendang temennya. Karena kakinya waktu di dunia gak pernah dipakai ke masjid, lebih sering dipakai ke mall. Bahkan yang paling parah, kalau dia di sekolah di kelas mentang-mentang paling hebat, temannya suka ditendang-tendangin. Dia bangun, jatuh lagi. Bangun, jatuh lagi. Anak itu bilang begini soleh, kenapa dia tidak bisa berdiri? Aku bisa berdiri. Gak lama, karena gak bisa berdiri, anak itu, orang yang gak bisa pakai berdiri, jalannya merayap-rayap, badannya ketabrak batu, mukanya hancur. Gak lama, dia bilang begini, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya janji kaki yang dikasih sama engkau gratis dipakai buat ke sekolah, dipakai buat ke masjid, sambil nangis. Gak lama ada orang teriak bilang begini, panas, panas. Karena matahari jaraknya cuma 1 jengkal. Tapi kamu soleh, tapi kamu anak-anak SDN 2 Bongo 2 gak ngerasa panas, cuman bilang begini, aku gak panas, aku biasa aja. Dia bilang begini, coba aku bisa berdiri pakai kaki aku sebentar, coba aku mau jalan. Dia jalan, pas sudah melangkah ternyata kakinya bisa dipakai untuk melangkah. Langsung dia bilang begini, bukan begini, tapi alhamdulillah ya Allah, kaki aku bisa buat jalan. Pas dia jalan melangkah, tahu-tahu ada yang putih datang. Langsung dia mundur ke belakang bilang begini, kamu siapa? Bayangan putih doang, kamu siapa? Tahu-tahu manggil bilang begini, Soleh, Soleh. Karena di Bongo 2 diajarin berani karena benar, takut karena salah. Dia bilang begini, siapa kamu? Kamu keluar, ayo. Saya tidak mencuri, saya tidak nyontek, saya tidak melawan sama guru. Keluar, ayo keluar. Tahu-tahu keluar, putih bercahaya. Langsung dia mundur ke belakang, kamu siapa? Aku adalah malaikat. Malaikat, jangan dicabut lagi nyawa aku. Aku udah meninggal. Kata malaikat, aku bukan malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi kamu malaikat apa? Aku malaikat diperintahkan Allah untuk mendampingi kamu di akhirat. Malaikat, aku masuk surga atau enggak? Belum tahu. Kalau mau tahu, ayo jalan bersama. Sambil jalan pelan-pelan dia nangis, kebayang sama ibunya. Karena dia ketemu sama ibunya cuma sampai SD, umur 9 tahun. Sambil nangis dia bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan saya masuk surga ya Allah. Saya bisa ngajak ibu saya ke surga. Pas jalan dia baca sholawat. Supaya apa? Supaya dapat syafaat, dapat pertolongan dari Nabi Muhammad. Baca sholawatnya begini, pasti anak sini gak pada bisa. Dia baca sholawatnya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Suara kencang. Terus suaranya. Sampai di satu tempat, langsung Soleh bilang begini, malaikat, ini di mana? Kata malaikat, Soleh, lihat ke depan. Aku ngelihat ada buku gede banget. Ini apa? Soleh, ini adalah hari perhitungan atau yaumul hisab. Terus buku itu apa? Buku ini adalah catatan
kebaikan dan keburukan kamu di dunia. Malaikat, kalau aku banyak baiknya di buku itu, surga menunggumu di sebelah kanan. Malaikat, kalau aku banyak buruknya, sebelah kiri menunggumu. Apa sebelah kiri? Neraka. Malaikat, aku takut masuk neraka. Kalau mau tahu silahkan. Malaikat, ini waktu di dunia engkau tidur nggak nyatetnya? Malaikat tidak pernah tidur. Ada orang tua kamu, ada guru kamu, nggak ada siapapun, malaikat mendampingi kamu. Langsung dia bilang begini, malaikat, aku takut buka. Nanti kalau banyak buruknya aku masuk neraka. Kata guru aku, guru agama di SDN Bama 2, panasnya api di api neraka 1000 kali lipat panasnya. Orang aku waktu main api aja di dunia panas banget, apalagi 1000 kali lipat. Sekarang kamu mau tahu masuk surga atau tidak? Buka. Iya malaikat, aku buka. Sambil nangis dia bilang begini, aku buka. Malaikat, dibuka. Baca soleh. Iya, aku baca. Dibaca, duduk. Ceritanya ini bukunya, duduk. Dibaca halaman pertama sambil nangis. Aku anak laki-laki, rajin sholat 5 waktu, bahkan sholatnya di masjid. Malaikat, surga. Aku nggak pernah ranking 1. Ranking aku 25 dari jumlah 25 anak. Tapi aku tidak pernah nyontek. Malaikat, surga. Ini yang terakhir ada catatannya. Tahu catatannya apa? Catatannya adalah dia pernah melawan sama ibunya. Bahkan di agama Islam ngomong aja dosa sama ibunya. Kata malaikat, jangan nangis, cepat baca. Aku takut. Malaikat, baca. Iya, pas dibuka pelan-pelan teman-teman semuanya, dia nangis makin kenceng. Kebayang wajah ibunya, yang dimaki-maki. Gara-gara apa? Nih, gara-gara handphone. Pulang ke rumah bukan ucap salam. Di sekolah nggak boleh main handphone, ada peraturan. Dia pulang ke rumah bukan ucap salam sama ibunya, malah dia bilang begini nih, ibu, mana handphone? Ibunya lagi beres-beres, lupa naruh handphone di mana. Dimaki-maki, ibunya bilang begini, dasar ibu pelupa, ibu jelek, ibu sudah ngilangin handphone saya. Ibunya nangis bilang begini, Nang, ibu lupa naruhnya, Nang. Dipeluk ibunya sambil nangis bilang begini, ibu maafin anak saya, anak ibu. Dipeluk kenceng. Nggak lama anak itu tahu nggak, sujud di kaki ibunya. Ibunya bilang begini, nah ini handphonenya, nak. Gak usah ditiup kaki ibu, nah nggak apa-apa. Bentar ibu nggak marah. Kamu lagi tunjuk-tunjuk ibu nggak marah. Ibu nggak marah. Iya, dipeluk kencang. Langsung ibunya bilang begini, ibu doain kamu masuk surga. Ibu doain kamu jadi orang hebat. Dipeluk. Surga kamu lewat, namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Di bawahnya ada neraka. Malaikat, boleh sebelum nyampe surga aku melihat neraka ke bawah, boleh silakan. Pas lagi jalan, dia lihat ke bawah. Di bawah ada orang yang teriak bilang begini, cukup ya Allah, cukup malaikat, jangan kau potong lagi tangan aku. Kata malaikat, terlambat. Sampai kepada kamu gak siap. Silahkan tundukkan kepalanya. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan ayahnya panjang umur, mudah-mudahan ibunya panjang umur, mudah-mudahan ayahnya tetap hidup sampai kita jadi orang hebat, sampai kita jadi orang sukses. Tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa untuk orang tua kita. Ya Allah, dalam peringatan Maulid Nabi ini, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, ya Allah, semoga ayah saya panjang umur, semoga ibu saya panjang umur, ya Allah.
Saya bisa ngajak mereka ke surga. Saya nggak mau mengulangi perbuatan saya yang tidak baik. Saya tidak mau ngebully teman saya. Saya nggak mau menghina teman saya. Al-Fatihah.